Jadi gimana Bu Ibet, perencanaannya udah jadi, tapi penganggarannya tetap di Nah, bulan yang seperti awal iya ya? makanya saya nggak tahu ini bahan RKPD untuk apa ya. Kenapa tadi disebut mega trust perencanaan Iya, gitu. Jadi betul. siap-siap ya teman perencana, kayaknya begadang di kantor mungkin ya. Apalagi Nah, siapkan mungkin informasikan ke keluarga bahwa tahun depan kayaknya jarang di rumah gitu ya. nggak sampai gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perencana dimanapun berada, hari ini kita akan mengadakan podcast perdana di Pojok Audisi. Dan pertama-tama saya akan perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Tika Zuliani dari bidang perencana. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang merupakan penggagas dari Pojok Audisi, yaitu Ibu Nurbaiti atau biasa disebut dengan Bu Ibet, yang merupakan Kabid Perencanaan, Penelitian, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kota Batam. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Bu Ibet, Iya, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat walafiat. Ya baik Bu Ibet, boleh dong menyapa lagi audiens yang di luar sana, dan mungkin Ibu bisa cerita sedikit tentang terkait filosofi atau ide apa yang mendasari dibentuknya podcast Pojok Audisi. Iya, baik, terima kasih Mbak Tika. Iya. Halo semua sobat perencana di Indonesia. Saya Nurbaiti, Kabid Litbang Perencanaan di Baplitbangda Kota Batam. Nah, sebelumnya kami ini Pojok Audisi itu sudah sebagai inovasi di tahun 2023. Nah, tapi bentuknya belum dalam podcast begini. Masih sebenarnya seperti klinik perencanaan bagi perangkat daerah yang ada di Kota Batam. Nah, kita membuka Pojok Audisi yang lebih istilahnya itu sebenarnya artinya pojok aparatur berdiskusi, di mana perangkat daerah bisa konsultasi, koordinasi ke kami yang sebagai koordinator Pojok Audisi di bidang perencanaan untuk melakukan diskusi baik terkait perencanaan, evaluasi, inovasi, terkait kebijakan ya yang istilahnya terutama terkait aplikasi-aplikasi yang dikelola oleh baik dari pusat maupun pemerintah daerah. Baik Bu Ibet, Ya. kan kalau dari cerita Bu Ibet kita pertama-tama tuh dari Pojok Audisi berarti semacam perencanaan tapi yang lebih simpel nih prosesnya. Nah kemudian ini kita berkembang lagi ke podcast. Ya, Ya. Nah benar. kira-kira tahapan setelah podcast tuh apa Bu kira-kira? Jadi podcast ini pertama konsepnya dulu nih. Iya. Kita launching ini untuk berbagi ilmu dan juga memperkaya ilmu kita juga. Karena kan kalau materi podcast ini kita berharapnya pertama-tama tuh kita mengulas terkait aturan-aturan terutama terkait perencanaan, kebijakan-kebijakan yang istilahnya kita sebagai perencana ini sangat dinamis, jadi harus mempelajari perencanaan itu untuk diterapkan dalam tusi kita sehari-hari. Sehingga untuk harapannya ke depannya bahwa tidak hanya kita memberikan pelayanan ke perangkat daerah yang ada di Kota Batam, tapi kita bisa berbagi ilmu kepada sahabat perencana di seluruh Indonesia gitu. Itu sangat ide yang revolusioner ya Bu ya, maksudnya kita bisa berkembang hanya di Kota Batam tapi juga buat seluruh Indonesia kita bisa berbagi terkait ulasan mengenai perkembangan terbaru di dunia perencanaan. Iya benar. Kali ini mungkin kita akan membahas tipis-tipis ya Bu terkait Permendagri nomor 12 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025. Nah seperti yang kita ketahui bersama nih, tahun 2024 kita kan mengalami tsunami perencanaan. Iya. Nah 2025 katanya nih ya, itu kan akan mega trust perencanaan. Nah kira-kira apa sih Bu perbedaan PEDUM ini sendiri? Ada hal-hal yang menarik nggak dari PEDUM 2025 dengan 2024 sebelumnya? Oh gitu. Jadi PEDUM 2000 Permendagri 12 tahun 2024 ini sebenarnya mengatur untuk yang RKPD 2025 dengan perubahan RKPD 2025. Nah, meskipun muncul
atau keluarnya ini disahkan setelah RKPD 2025 Iya, selesai betul di itu. daerah disusun gitu. Jadi, eee, kita berharap nih Mhm, sekalian mudah-mudahan di 2026 tuh pedumnya keluarnya nggak setelah dokumen perencanaan selesai nih, sehingga mudah-mudahan ya, Bu, ya. ya bisa menjadi acuan Mhm kan. mhm, Jadi, sayang kalau pedumnya keluar tapi dokumennya sudah jadi gitu. Nah, mhm, tapi untuk perubahan 2025 nanti kita mengacu pada Permendagri 12 ini. Nah, mmm, sedangkan letak perbedaan antara, Permendagri untuk Pedum 2024 mhm, sama 2025 inilah, eee, perbedaannya tuh di perubahannya. Karena, di sini di pasal 10 itu mhm, bahwa dalam hal peraturan presiden tentang RKP tahun 2025 dan atau pemutahiran RKP tahun 2025 telah ditetapkan, mhm, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan program baru. Nah, mmm, ini kan, sesuatu yang berbeda ya dari iya, pedum sebelumnya, bahwa kita kalau menambah program baru tentunya pasti perubahan RPJMD itu betul harus betul, dilakukan, nggak betul, bisa menambah di RKPD. PD, Nah, itu di ayat 2 itu disebutkan penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan RPJMD mhm, tahun 2021-2026 atau RPD yang berlaku. Nah, berarti karena momennya perubahan nanti itu adalah penyelarasan dengan, visi misi kepala daerah terpilih, mhm, sehingga dibuka peluang untuk menambah program baru. Tapi menurut informasi dari mhm, Kemendagri yang kita dapatkan dari mhm, mhm, sosialisasi bahwa program yang nanti misalnya ditambahkan di mhm, RKPD perubahan itu harus, dituangkan nanti dalam RPJMD, 2025-2029. Jadi mmm, tidak hanya untuk 1 tahun RKPD 2000 perubahan 2005 saja, mhm, tapi dia nanti harus dituangkan di Eee, RPJMD periode mmm, berikutnya. Jadi, nggak tiba-tiba nih, tetap iya harus iya, berdasarkan kan penjelasan visi misi, mhm, mungkin ada program yang harus ditambahkan, percepatan untuk mhm, di 2025 atau memang ada istilahnya dari pusat bahwa ada mhm, ketentuan untuk menambahkan program baru. Nah, itu mhm, dimungkinkan untuk dilakukan tanpa perubahan RPJMD. Itu salah satu poin perubahan mhm. di Permendagri 12. Baik, berarti itu misalnya kita taruh programnya dulu di RKPD tahun 2025, lalu, Perubahan ya, iya di iya perubahan. perubahan, Heeh. kemudian kita tetapkan itu lagi di RPJMD tahun 2025, 2029. Nah, Iya. kira-kira, untuk menyikapi ya penyelesaian visi misi kepala daerah itu sendiri terhadap program baru dan RPJMD nanti itu seperti apa ya Ibu Ibet? Karena kan kita udah ada sendiri nih peraturan Mhm. terkait Permendagri nomor 12 ini. Ya, jadi, khususnya, kami, Heeh, dari perencana di mhm, Baplitbangda Kota Batam tentunya sudah mulai melakukan nih, mhm, karena kita kan udah dapat nih visi misi kepala daerah terpilih apa, sudah kita mhm, mulai lakukan pemetaan, masalah penyusunan pohon mhm, kinerjanya. Dah, jika memang, mewajibkan untuk dilakukan di 2025 maka akan langsung kita akomodir nanti di perubahan, RKPD 2025. Tapi untuk sementara sekarang mhm, kalau dari visi misi kepala daerah terpilih, belum ada program yang perlu ditambahkan karena mhm. masih selaras dengan RPJMD kita yang 2021-2026 gitu. Baik, terkait Permendagri nomor 12 juga saya melihat juga nih Bu Iwet ya, di pasal 14 ayat 2 itu disebutkan bahwa rancangan perubahan RKPD paling lama itu 7 hari setelah RKPD 2026 ditetapkan. Nah, penetapan RKPD perubahan itu paling lama ya bulan Juni tahun 2025 sebelum RKPD tahun 2026 ditetapkan. Nah, Mhm. bagaimana sih cara menyikapi pasal ini? Mengingat pada Permendagri 86 tahun 2017, perubahan itu sendiri dimulai pada bulan Juni, sedangkan ini kan percepatan nih. Nah, Mhm. kira-kira, bagaimana sih atau hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan perencana nih menghadapi kegiatan yang intensitasnya tinggi nih, di tahun Ya, 2025. benar, pasal 14 ini juga yang membedakan Mhm, dengan pedum sebelumnya ya. mhm, Sedangkan kalau kita menyusun biasa di Permendagri 86 mhm, 2017 kan, evaluasi yang digunakan itu triwulan 2. Nah, kalau mhm, triwulan 2 kan itu berakhir di Juni. mhm, Berarti, penyusunan RKPD itu, Juli.
penetapan Agustus Oke, iya biasanya biasanya seperti gitu. itu, heeh. Nah, tapi ini kan di ayat 2 ya. Mhm. Ayat 2 itu, paling lambat akhir bulan Juni tahun 2025. Mhm. Nah, di ayat 3 penetapan RKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 paling sedikit memuat hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan 1 tahun berkenaan. Mmm. Nah, biasanya menggunakan triwulan Langsung 2, 2, iya. sekarang menggunakan triwulan 1. Sehingga Mmm. prosesnya berarti kita sudah mulai dari April. April ya, Ya, lumayan biasanya kan waktunya. Juli, Mmm. enggak, penyusunan rancangan kita sudah mulai di Juni ya, Mhm, Mei, biasanya Juni, Juni, iya. yang biasanya. Mhm Nah, mhm. sekarang berarti dari, Februari, Maret kita udah nyusun rancangan gitu. Sehingga, tentunya di sini nih yang disebut, Mhm. megatrust perencanaan. Mhm. Di awal kita masih sibuk nih dengan musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, menuju musrenbang kota untuk Mhm. penyusunan RKPD 2026. Nah, di Betul betul. tengah-tengah masih melaksanakan nih, ada si RKPD perubahan. Iya. Biasanya kan RKPD murni selesai, kita masih Mhm. bisa napas dikit, udah ngerjain baru RKPD perubahan 2026. Nah, terus Mhm. kalau RPJMD kan, begitu kepala daerah terpilih dilantik, Mhm. kita sudah start tuh argonya. Betul. Ya. Kalau nggak salah di bulan Februari ya, Bu, Ya, infonya? tanggal 10 Tanggal kan, 10, masih Februari. Nah, jadi mhm. deketan nih Februari, Maret, April. Mhm. Mau puasa lagi, Iya mau iya. lebaran, ya kan. Nah, itulah disebut, makanya kenapa tadi disebut megatrust perencanaan Iya, gitu. Jadi betul. siap-siap ya teman perencana, kayaknya begadang di kantor mungkin ya. Apalagi pas puasa ya, Bu, Iman Iya, ya? jadi sahur aja sekalian di kantor. Nah, jadi itu yang, Heeh. istilahnya percepatan RKPD Mmm. perubahan, di pasal 14 itulah yang menjelaskan bahwa, eee, tidak seperti Permendagri 86 yang biasa kita Mhm. lakukan gitu. Berarti persiapan timeline itu udah kan ya, Bu, ibaratnya, Udah Bu? dari sekarang Udah ya? nih, maksudnya kita udah nyiapin, cuman, Heeh. istilahnya mau action nih agak nunggu-nunggu juga nih, nunggu Mhm. nunggu, kepala daerahnya sudah dilantik, baru Mhm. argonya jalan, RPJMD baru bisa kita mulai, Bah. gitu. Baik, Bu Ibet, ini luar biasa sekali sepertinya gambaran perencanaan 2025 ya. Ya Iya, gitu, cuman ada apa, satu nih, intensitasnya tinggi itu, aduh luar satu biasa. pertanyaan terkait, Apa tuh? Permendagri 12 ini, mungkin nanti kita ulas di podcast selanjutnya Oh mungkin ya. baik, jangan Karena kemana-mana karena akan ada lagi podcast lanjutan. iya, karena di Permendagri, Iya sama-sama Permendagri nih, iya, heeh. Permendagri 15 tahun 2024 terkait, pedoman APBD, itu tuh Oh, masih penetapan APBD perubahan masih di Agustus lah tuh. jadi gimana, Bu Ibet, perencanaannya udah jadi, tapi penganggarannya tetap di Nah, bulan yang seperti awal iya, ya? makanya saya nggak tahu ini bahan RKPD untuk apa ya? Nanti kita tanyakan saja ke Baik, ahlinya yang ya baik. mengeluarkan Mungkin peraturan. kita belum koordinasi ke Jakarta ya, Bu Ibet, Ya, jalan-jalan ya. kayaknya siapkan SPPD. Baik, Bu Ibet, sebelum berakhirnya podcast kali ini, boleh Bu Ibet sampaikan pesan-pesan kepada tim perencana dimanapun berada agar tetap menyala nih bertugas pada tahun 2025? Mhm. Apa ya, pokoknya jaga kesehatan, terus, Mhm. istilahnya siapkan, mungkin informasikan ke keluarga bahwa tahun depan kayaknya, jarang di rumah gitu ya. Nggak sampai gitu juga, Bu, Iya. nginep ya, Bu Ibet? Ya, mudah-mudahan istilahnya dalam waktu, kayaknya Mhm. kita perencana nih, 1/2 tahun kali kerjanya ya. Oh Januari iya sampai Juni, setelah itu kita bisa leha-leha iya, mungkin. Agustus terakhir ya, Bu Ibet, Iya, RPJMD ya? ya sampai itu. Ya mungkin kita dalam kondisi yang terbaik di tahun Mhm. depan, bisa melakukan perencanaan dengan baik, dengan waktu yang sangat ketat, aturan-aturan kita harapkan, sudah muncul Mhm. sebelum pelaksanaan, jangan istilahnya, kayak, aturan itu mendadak turun, Iya. sedangkan waktunya sudah kelewat gitu. Nah, itu yang kita harapkan, tentu teman-teman di daerah lain juga mengharapkan seperti itu. Baik, itu wishlist bersama terkait pedom mudah-mudahan ada duluan sebelum apa, ibunya ada duluan sebelum anaknya lahir Ya ya. amin, biasanya kan nggak tahu mana anaknya, Iya itu. nggak tahu ibunya. Ya, baik, sobat perencana dimanapun berada, berakhirlah podcast kita kali ini dan ingat akan ada podcast berikutnya lagi karena kita akan mengulas tentang ulasan pedom terkait APBD tadi ya, Bu Ibet Iya, ya. Baik, benar. akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.